Shalom. Shalom. Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebelum memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita mau satukan hati. Kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kami anak-anak-Mu yang boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh menjadi kesenangan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Jamah setiap hati kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari gereja Tuhan, naikkan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup,
besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Benar, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang biar menjadi doa kita pada siang hari ini. Engkau sanggup Tuhan, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Sebab Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yes, haleluya. Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari lebih lagi katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Benar Tuhan, Kau melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Mari angkat suaramu gereja Tuhan di tempat ini. Yes. Kau Allah kami yang ajaib. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari naikkan syukurmu. Yes. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan.
Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Yes. Haleluya. Kau yang layak kami muliakan. Hanya Engkau, Yesus. Yes. Jesus, Jesus. Kami rindu lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Kau lawat setiap kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan. Haleluya. Mari gereja Tuhan sendiri di tempat ini naikkan. Aku punya. Yes, Engkau Tuhan kami yang besar. Haleluya. Haleluya. Kami terima Tuhan kemenangan dari-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima Tuhan kemenangan. Yes. Iman kami bersepakat Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Haleluya. Sekali lagi iman kami Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, haleluya. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Benar Tuhan, kami sudah menerima kemenangan itu. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Mari kita yang percaya sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita sorak-sorai. Haleluya. Tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Tuhan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak boleh tengok kanan kirinya dilihat mata, yang tak pernah
mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Biar Hope Family di tempat ini boleh naikkan pujian ini dari awal dengan penuh sukacita. Haleluya. Apa yang tak boleh lebih keras lagi, saudara. Haleluya. Yang tak percaya itu yang Tuhan sediakan. Bagi yang Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allahku luar biasa. 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 Luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Biasa. Allahku luar. Sekali lagi. Allahku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi. Amin. 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 Yes, benar Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Siapa di sini yang percaya kita punya Allah yang luar biasa? Amin. Sorakan Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Kami hamba-Mu Tuhan, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi gereja sendiri katakan, ajarku memahami. Yes, ajar kami Tuhan apa yang kau ingini. Yes, haleluya. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu.
diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Ayo tutup mata kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat pagi ini kami boleh ada di rumah-Mu, boleh bersyukur atas semua apa yang kami alami, boleh bersuka cita di rumah-Mu, menerima pewahyuan, pengurapan, penggenapan semua janji-janji-Mu yang Kau teguhkan bagi kami. Kau bicara kepada setiap kami dan firman itu boleh menjadi iman, tumbuh dalam hati kami yang paling subur, berbuah di kerajaan Tuhan dan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami minta dan kami doakan, karena kami percaya di dalamnya ada nama Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua kita yang siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk, puji Tuhan. Oke, yang minggu lalu datang angkat tangan. Ya, kebanyakan datangnya kemarin yang kudus. Kita kembali lanjutkan seri kemarin tentang cerita anak bungsu. Hari ini kita mau cerita tentang anak sulung. Anak bungsu hilang di luar rumah, anak sulung hilang di dalam rumah. Anak bungsu kabur bawa warisan dan arisan, haleluya. Dan juga robot trading, haleluya. Enggak ya, saya tambahin itu. Itu anak bungsu. Anak bungsu itu telah menikmati segala yang baik di rumah bapaknya. Itu bicara kita yang rohani di rumah Tuhan. Udah rajin melayani, bagi beda mungkin jadi WL, mungkin doa puasa, apapun kita udah lakukan dalam pekerjaan pelayanan kita di rumah Tuhan. Tapi dia kabur bawa berkat-berkat rohaninya. Ini mungkin selama kita hanya bicara warisan harta, tapi ini bicara warisan harta rohani. Dia kabur, dia pergi jalan-jalan, dia pikir dengan warisan dia yang udah kuat, rohani dia kuat, dia bisa mengatasi dunia. Justru dia kacau balau di dunia itu. Ya. Minyak rohaninya habis, kering, dan dia mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan akhirnya kemiskinan rohani. Dia ingat bapaknya yang baik, yang murah hati, yang kaya, dan dia kembali berkomitmen, aku akan melayani Bapa. Karena aku nggak dari disebut anak nggak apa-apa, yang penting aku orang upahan, aku budak, aku dulos, aku melayani Bapa. Nah, anak sulung adalah anak yang hilang di dalam rumah. Tuhan sedang mengumpamakan itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena kalau kita baca di Lukas 15 ayat 1, itu bicara tentang orang Farisi dan orang Taurat yang Tuhan umpamakan, ada 3 perumpamaan ini. Karena mereka hebat, mereka benar, mereka baik, mereka taat, tapi akhirnya hilang di tengah-tengah rumah Tuhan di bait Allah. Nah, ada cerita ini yang sepadan dengan ini yang sejajar, ada kisah Esau dan Yakub, ya. Esau anak sulung, Yakub anak bungsu. Betul ya? Esau itu selalu di ladang juga berburu, melakukan pekerjaan-pekerjaannya, dan akhirnya hak anak kesulungannya diambil oleh Yakub. Yakub itu juga mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya, pergi yang jauh, ya. Orang banyak nggak puas dengan cara Yakub mengambil hak kesulungan. Ya, ibunya mengajak dia menipu ayahnya Ishak sehingga diterima hak kesulungan itu, ya. Betul kan? Kalau kita baca cerita ini, kita nggak akan pernah puas dengan cara-cara Yakub mengambil hak kesulungan. Yakub itu tidak bermaksud mengambil harta, tetapi dia perlu hak itu. Karena di tengah-tengahnya Esau juga meremehkan hak kesulungannya. Jadi Bapak, hak kesulungan itu hak panggilan kita di dalam Tuhan. Jangan pernah meremehkan itu. Karena waktu kita dipanggil Tuhan, kita pasti diurapi. Kita diurapi, pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, ya Esau meremehkan itu. Karena dia tahu berkat yang datang daripada Ishak itu akan sampai ke keturunannya. Kita ada hari ini karena Yakub, ya, dengan cara-cara yang tidak elegan dia mendapatkan hak itu. Karena Tuhan izinkan, bukan berarti Yakub nggak pernah salah. Yakub itu jatuh bangun, tapi satu kebenaran dalam diri Yakub, dia suka hal-hal yang rohani. Dia suka perkara-perkara Tuhan. Ya, sekalipun dia jatuh bangun, tapi kesukaannya adalah hal-hal mengenai Tuhan, sampai Tuhan menampakkan diri di Betel kepada dia seperti tangga yang turun dari surga. Ingat itu, ya. Itu pengakuan. Nah, kita mau baca nih, baca ayatnya.
ayat 25 sampai 32. Judulnya apa? Kristen anak kambing. Ternyata kita sadar nggak sadar, Kristen kita cuma anak kambing doang. Haleluya ya. Ini bicara motivasi kita di dalam Tuhan, dalam ikut Tuhan, dalam pelayanan. Ya, jadi motivasinya, loyalitasnya tidak didasarkan kasih, tapi didasarkan imbalan. Nih, baca ya. Lukas 15 ayat 25, ayat 32. Tampilkan ayatnya, Felix ya. Tetapi anak yang sulung yang berada di ladang. Bapak Ibu, kalau dia ada di ladang, dia lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi minum teh dan kopi. Haleluya. Di saung. Haleluya. Enggak kan? Pasti kerja. Sama Eben nih, kayak lagi minum teh ya. Dan ketika ia pulang, anak sulung pulang, di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Nah, saya renungin ayat ini, kalau saya nih renungin, berarti anak sulung itu di ladang bukan pergi pulang. Dia pasti nginap nih, nggak tahu berapa hari. Karena untuk menyiapkan tarian-tarian dan musik di rumah itu kan cukup lama, betul nggak? Untuk ngundang orang datang bikin tari-tarian musik gitu ya. Nggak mungkin langsung ada, pasti ada beberapa hari. Jadi dia cukup lama sibuk di ladang dan pekerjaannya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Loh, ada apa ini rame-rame? Ada gini. Nih, orang yang merasa benar, Anda nanti akan tahu. Orang yang merasa benar itu mudah sensi. Kalau ada lihat orang lain, arogan, sombong, nah dengar musik aja udah marah dia. Kasih tahu ke kanan, gue kenal tuh orang. Kalau dia lagi merah, kucing lewat ditendang. Nyong gitu kan, haleluya. Bu Mehwa pernah lihat Pak Hendy ketendang kucing? Enggak ya. Jok sofa Pak ya ditendang. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Jadi kisah ini bagian ini ya, Anda lihat di ladang diceritain, dikembali. Nah, ayat selanjutnya, ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ngambek dia. Dengar kata anak bungsu pulang itu kayak langsung emosinya naik. Ya, gila ini, papi angkat dia lagi jadi anak nih, saingan gue lagi. Hartanya bagi lagi nih. Nah, itu ya, langsung emosi naik loh. Kata adikmu kembali. Ya. Lalu ayahnya keluar. Nih ayahnya yang luar biasa. Dia belum masuk kan, dia nggak mau masuk kan, ngambek. Apa-apanya datang ngomong sama dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku nih melayani bapak, tahu nggak? Ya, belum pernah aku menganggap perintah bapak. Jadi orang yang sangat mentaati semua aturan, lakukan apa yang bapak perlu. Tapi bapak belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Pulang-pulang tuh papi pestain kasih domba, lembu paling gemuk, haleluya. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Bapak paham ya? Dia membandingkan anak bungsu itu yang bejat, yang kacau itu dengan dirinya. Ngapa dia ngomong gitu? Karena dia memang bukan pelacur, jadi dia nuduh orang pelacur. Jadi orang-orang yang merasa seperti anak sulung ini cenderung dia fokusnya cari-cari dosa orang, kesalahan orang. Dia push tuh dosa-dosa. Dia ngomongin terus tuh tentang dosa orang. Dia fokusnya bukan pada kebenaran dalam Kristus, tapi fokusnya kepada dosa. Biasanya orang seperti ini anak sulung nggak bisa ditegur. Kalau kita tegur dia salah, dia ngomong gini, kok cuma saya ditegur, orang itu enggak? Kasih tahu ke kanan, gue kenal juga tuh orang. Tapi hari ini enggak ke gereja, haleluya. Kok cuma saya Pak ditegur, yang itu enggak ditegur? Kita ngomong gini, teguran di dalam kerajaan Allah itu bicara kita disayang. Amin. Anak-anak, bapak-bapak, ibu punya anak kan? Kalau anak salah ditegur enggak? Ditegur, tanda ada sayang kan?
Atau tanda sebaliknya? Udah, lu sama dengan papi lu. Haleluya. Terus, tadi ayat tadi. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lu tuh selalu sama saya loh, kata papinya. Lu mau potong kambing, tinggal ambil. Potong kebo, tinggal ambil. Haleluya. Bapak Ibu sadar gak, waktu Anda punya Tuhan, sebenarnya Tuhan punya bumi dan langit dan sisinya. Gak percaya Anda, ya udahlah. Tuhan bilang punya saya itu punya kamu. Kemarin saya ceritakan, Petrus membanggakan kasihnya kepada Tuhan, Yohanes membanggakan kasih Tuhan kepadanya, betul nggak? Ya, kalau kita percaya dan memahami bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, kasih yang ada dalam hidup kita itu menjadi berkuasa. Kalau kasih itu berkuasa, kita ngomong ini, segalanya ditambahkan dalam hidupmu. Kasih itu yang menguasai kita, cinta itu yang dahsyat yang kita percayai Tuhan, kita akan mengalami hal-hal dahsyat dalam hidup kita. Karena kasih itu bergerak jauh ke depan. Amin. Dan kalau dia berkuasa dalam hidup kita, semua ditambahkan kepadamu. Terus, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita nggak tahu akhir dari anak disulung, nggak diceritain lagi. Dia bertobat atau tidak, kita nggak tahu. Betul kan? Tapi yang jelas anak bungsu kembali ke rumah Bapak. Maka itu kita dapat welcome home. Ya, jadi kita sebagai orang percaya kita bisa bergaul dengan siapapun kan? Betul nggak? Betul kan? Tapi kita jangan ngutik-ngutik dosa orang. Orang jadi takut dengan kita. Maka sebagai pendeta hamba Tuhan, kalau kita bergaul dengan orang lain, agak sulit kadang-kadang kita masuk. Wih, ada Pak Pendeta gitu ya. Haleluya. Apalagi pakainya rapi gitu ya. Saya biasanya dekat-dekatin orang, saya pakainya kan celana pendek, biasa ngobrol sama mereka gitu ya, supaya kita bisa berbagi tentang kasih Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa roh spirit yang ada dalam anak sulung. Spirit anak sulung nih, kita perlu pelajari ya. Yang pertama itu membanggakan pekerjaan atau pelayanannya. Yang kedua itu selalu merasa benar. Yang ketiga itu motivasinya seekor anak kambing, bukan kasih, bukan cinta. Ya, kita garis besar dulu, spiritnya hati-hati ya, membanggakan pekerjaan atau pelayanannya. Orang yang membanggakan pekerjaan pelayanannya, akhirnya dia terjebak dalam kesibukan. Dan seolah-olah dia telah berbuat banyak buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat rumah Tuhan. Dia bangga apa yang lakukan, bahkan kita ngomong dia membesar-besarkan dirinya dengan apa yang telah ia lakukan di rumahnya. Membesar-besarkan dirinya, enggak besar pun dibesar-besarkan. Dia punya karunia membesar-besarkan diri. Haleluya. Kasih tahu ke kanan, tidak ada di sini. Kasih tahu dong, tidak ada di sini. Jadi kalau orang yang terlalu bangga pekerjaan pelayanan, sibuk nggak tuh orang? Sangat sibuk, selalu ada di ladang. Ketemu nggak bisa. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sibuk. Kita dipanggil untuk intimate with God. Kita dipanggil untuk relasi dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, punya hubungan dengan Bapa. Anak sulungnya nggak tahu loh kebutuhan bapaknya. Dia nggak pernah tahu kebutuhan bapaknya. Dia nggak pernah tahu bapaknya hatinya sedang bersedih tentang anak bungsunya. Apalagi anak sulung mikirin adiknya, pulang nggak peduli, mau mati hidup dia nggak peduli. Dia taunya kerja aja, ya. Dia penuh dengan kesibukan. Orang seperti ini biasanya nanti ada tuh fokusnya kepada diri sendiri ya. Sibuk aja. Apa tuh sibuk?
being under Satan yoke. Nah, di bawah kuk setan, berada di bawah tekanan setan. Ya, busy. Ada nggak ya? Terjebak dalam hal ini. Nggak ada waktu ngobrol dengan bapaknya, nggak punya waktu, ya. Nggak tahu hati bapaknya mau apa. Bapak Ibu ingat ya, jadi waktu anak bungsu pulang, itu saingan bagi dia. Oh, nanti dapat warisan lagi nih, gitu ya, bagi anak sulung. Kalau dia mengasihi bapaknya, dia harus tahu loh, ya, dia harus mengasihi juga adiknya, betul nggak? Kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kita nggak mengasihi orang yang kelihatan. Kita ngomong, kamu pembohong. Prinsip kasih kan gitu. Kalau prinsip kasih itu kan vertikal, horizontal, gampang salib itu kan prinsip kasih. Kita ngasih Bapak harus ngasih sama. Kalau kita mengasihi Bapak, Bapak itu juga pasti mengasihi adiknya kan? Itu prinsip kasih. Di mana prinsip kasih gitu Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini terlalu sibuk menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, lupa misi untuk mengasihi orang lain. Betul ya? Jadi hukum itu seperti itu. Kita sibuk kayaknya di gereja nyanyi penyembahan kita terlalu bagus, terlalu baik, terlalu sempurna. Tapi kita nggak pernah berbagi, mengasihi orang lain, ya. Nah itu harus seimbang kata Alkitab. Tuhan nggak kelihatan loh, tapi suamimu kelihatan, istrimu kelihatan, anak-anakmu kelihatan. Kemarin saya ngomong kan kalau suami mengasihi istrinya, tapi istrinya nggak percaya bahwa suaminya cinta istrinya, apa yang terjadi? Penolakan, kecewa, rendah diri, banyak hal terjadi kan? Nah kalau kita lihat ini, dia mulai banggain apa yang telah dibuat buat Tuhan. Lo tahu nggak gereja itu karena saya, haleluya. Lo tahu nggak gue yang banyak nyumbang dan bantu. Lo tahu nggak sekolah minggu itu kalau nggak ada saya bikin bahannya nggak jadi, haleluya. Nggak ada di sini. Yang kedua, seolah-olah telah berbuat banyak kan? Buat pekerjaan, buat Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini semua kita diizinkan Tuhan untuk bisa memberi lebih, untuk bantu pekerjaan Tuhan lebih, untuk apapun itu, saya kasih tahu, itu cuma anugerah Tuhan. Mercy of God. Itu karena Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Bukan untuk imbalan, bukan kita untuk hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi itu adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Dan orang mau ingat, mau enggak ada urusan. Pak Boas mau kenal saya atau tidak kenal saya, enggak ada urusan. Bagian saya cuma melakukan apa yang saya terima dari Tuhan. Saya lakukan aja. Amin. Karena kalau enggak, hati-hati kita akan kecewa. Kita pergi kemanapun, gereja manapun nanti kita kecewa. Tapi kalau kita melakukannya buat pekerjaan Tuhan, ya udah, ya. Sekarang yang kedua. Roh yang kedua, roh pertama tadi membanggakan pekerjaan dan pelayanan. Yang kedua itu selalu merasa benar. Orang yang selalu merasa benar, yang pertama itu fokus pada diri sendiri, arogan dan sombong. Dia benar loh. Orang yang merasa benar itu biasanya menghakimi juga orang lain, nunjuk-nunjuk orang lain. Orang yang merasa benar itu selalu ego. Me, I, and myself. Semuanya buat saya, haleluya. Saya kasih tahu, dunia itu mengajar kita kalau bisa, ambil semuanya. Dunia ini ngajar kita gitu, kalau bisa ambil semuanya buat kamu. Tapi Kristus mengajarin kita apa? Beri semuanya. To give it all, or not at all. Beri semuanya, karena Kristus telah memberi hidupnya buat kita. Halo? Betul Bapak Ibu, kita nggak bisa sekaligus lakukan itu, tapi kita berjalan dan belajar, nanti kita akan mampu. Alkitab ngomong ada cerita pemungut cukai dengan orang Farisi kan, datang ke rumah Tuhan di bait Allah. Orang Farisi ngomong gini, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku tidak seperti orang lain. Dia kan duduk di depan tuh. Aku tidak seperti orang lalim. Aku bukan penjina.
Aku bukan, apalagi itu. Yang aneh disebut semua, aku bersyukur, aku enggak gitu. Dan aku bersyukur juga, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Pemungut cukai doanya gimana? Sambil tepuk dada, enggak bernilai ke atas. Dia bilang, ya Tuhan, ampuni aku, bermula hati kepadaku. Berikan anugerah-Mu. Kita ngomong, doa siapa yang diterima? Pemungut cukai. Orang yang membenarkan diri gitu tuh. Ya, kalau ditegur dia marah. Coba kita nonton di film. Have a seat. I'll bring him right out. Di situ lebih terang. Watch where you're going, man. Oh, I'm so sorry. You know how expensive this suit is? Much more than you can afford. Probably wrong. Have a seat. I'll bring him right out. Hey! Watch where you're going, man. Oh, I'm so sorry. You know how expensive this suit is? Much more than you can afford. You're probably right. I'm really sorry, sir. Some people. Anyway, let me get 3 slices of cheese. We have a 5 for $5 deal if you want to add 2 more. Yeah, sure, one. Great. Have a seat. I'll bring him right out. What the heck? Okay, 5 slices of cheese. Great pizza, right? This is unbelievable. Really? You're gonna take the last slice of pizza? Oh, sounds like you're hungry. Here you go. That is disgusting. What is wrong with you? You know what? You should be ashamed of yourself. You should go out and get a job instead of eating other people's food. Here's your pizza, sir. No, you already dropped mine off. Oh, that was his pizza. You ordered the same thing. Oh my God. That was your pizza. Yes, it was. I'm so sorry. That whole time, I thought you were eating my pizza. And then you split that last slice in half. Well, why? Well, I may not have much, but I'm always happy to share. I shouldn't have been so quick to assume. Please, have some of mine. I'm more than happy to share. Haleluya. Ini CEO ya, CEO. Gue ketika siapin khotbah ini, ingat ini, pernah nonton. Tapi lupa di mana nontonnya. Saya suruh fotomer, cari dong. Carinya yang dapat yang kartun. Klik-klik kan banyak tuh ya. Ada yang bagi snack, apa gitu. Tapi yang paling bagus kayaknya ini. Ini CEO, yang satunya bapak-bapak, mungkin pakaiannya kumel gitu ya. Jadi orang ini apa? Arogan kan? Ya, merasa benar kan? Betul nggak? Egois kan?
Kasih tahu ke kanan, kamu gitu nggak? Bapak Ibu mau milih jadi CEO atau orang yang tua tadi? CEO tapi berbagi gitu maksudnya gitu dong. Aduh, betul kan? Ya, yang tua tadi keren loh kata-katanya. Gue mungkin nggak punya banyak, tapi saya senang berbagi. Halo? Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tuh gitu harus ya, betul nggak? Mungkin kita nggak punya banyak gitu, berbagilah, betul ya? Berbagi. Bapak Ibu, kita harus hilangi konsep banyak hal dalam hidup ini sebagai orang percaya. Mungkin kita nggak punya banyak, terutama kita ke pasar ya, bapak-bapak, ibu-ibu orang jualan buah, jualan yang kaki lima orang angkut, ya hati-hati kadang-kadang kita nawar kan, atau enggak? Udah nggak usah tahu-tahu yang gitu, udah apa-apa dia untung ceban sekilo udah ambil aja. Nanti Anda akan ditandai oleh dia. Kalau Anda beli terus, betul nggak? Tuh orang keren gitu. Ini enggak nih 1.000 aja ditawarin. Ya, berapa nih Bu? Berapa? Tapi cincin semua, emas. Betul kan? Udah nggak usah tawar lah, 1.000, 2.000, Anda kaget loh nanti. Ada video tuh nggak tahu di mana, gue inget tuh. Jadi nawar gitu, terakhir itu ada kembaliannya. 1.000 apa 2.000, yang jual ngomong nggak usah lah Pak, 2.000 itu. Tertampar nggak Anda? Betul kan? Tapi 1.000 Anda tawarin mati-matian. Doa puasa mungkin, haleluya. Ya, berubah dong sebagai orang percaya, kelihatan sepele gitu. Ya. Ya udahlah, nggak buat kaya kan, dia juga nggak kaya, dapat 10.000 dari kamu, dari kita. Betul nggak? Kita juga lepasin 10.000 nggak miskin juga kan? Jadi belajar banyak hal di kekristenan itu bukan hanya khotbah, bukan hanya haleluya, nangis di gereja, enggak ya. Kita mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama juga kan. Share juga gitu. Ini kelihatannya hal yang sepele ya. Kita harus lakukan. Arogan banget tuh ya. Sombong banget, merasa benar banget gitu. Dia fokusnya ke dia, bukan fokusnya pada karya Tuhan yang menebus kita. Konsentrasi hidupnya pada orang lain, menghakimi, ya. Jadi lawannya sombong itu apa? Rendah diri kan, rendah hati kan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang rendah hati menerima pujian, kata Alkitab. Jadi kerendahan hati itu kita ngomong ini belajar pada Yesus. Pikulanku yang kupasang karena aku murah lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita perlu belajar kepada Tuhan tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan bicara apa yang kelihatan. Oh dia sederhana loh. Walaupun dia kaya mobilnya, Kijang tahun 80. Kita pikir dia rendah hati, enggak. Saya kasih tahu. Enggak bisa dilihat luarnya. Sederhana, enggak. Berendah hati enggak dilihat dari low profile dia. Kalau dia low profile itu rendah hati dia, enggak, saya kasih tahu. Di dalam Kristus, orang yang rendah hati itu adalah orang yang berani berkorban buat kerajaan Allah. Halo? Sekali lagi saya ulangi, orang yang rendah hati itu adalah orang yang berani berkorban buat kerajaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, buat rumah Tuhan, buat orang lain. Itu orang rendah hati. Halo? Karena Anda ambil bagian Anda kan? Sakit kan? Itu baru rendah hati. Enggak dilihat dia, oh sederhana bajunya, ininya sederhana, ada rendah hati. Enggak, saya kasih tahu. Ya. Walaupun Anda berdoa berlutut, tapi berlututnya di atas Monas, tetap tinggi. Halo? Doa nih berlutut di atas Monas tapi tetap tinggi nggak? Tinggi juga, haleluya. Doa berlutut nangis-nangis tapi doanya di lantai 25 tetap tinggi juga. Maksudnya ini bicara kesombongan ya. Angkuh gitu. Ya, anak kita berdiri di meja. Udah John turun John. Turun. Johnnya turun. Tapi dalam hati dia tetap berdiri. Haleluya. Kasih tahu ke kanan, gue kenal tuh orang.
kelihatan taat gitu ya, tapi tetap berdiri hatinya, ya. Nah, maksudnya kita perlu mengerti roh seperti ini ada di anak sulung, ya, bangga dengan pekerjaannya gitu ya, arogan, fokus kepada diri sendiri. Yang terakhir, motifnya ada seekor anak kambing. Telah bertahun-tahun akan ku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Jadi pemahaman dia itu, dia seperti kerja aja sama bapaknya. Karena dia nggak punya hubungan tadi, isi hati bapak dia nggak tahu. Sebenarnya dia mau ngambil aja mau apa, betul kan? Mau potong kambing, potong kuda, potong aja, undang aja gitu. Tapi dia komplainnya gitu. Nih, nggak pernah dipestain. Tuh kan Pak Bos nggak mau ke tempat saya. Kamu nggak pernah ngundang sih. Betul nggak? Mentang-mentang rumah saya, maaf nih, jelek, gubuk gitu ya. Nggak pernah mau sih makan sama saya. Kamu nggak pernah undang. Gue di pecel lele aja biasa, haleluya. Ya. Kita bisa makan di mana aja, haleluya, ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita banyak salah dalam hal seperti ini. Roh anak sulung itu motivasinya cuma imbalan. Kita melayani, kita bekerja buat pekerjaan Tuhan, kita memberi banyak, apapun hati-hati. Bukan imbalan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Ingat sekali lagi, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan membalas pada waktunya apa yang kita tabur itu. Itu urusan pencipta, bukan urusan kita. Apa yang kita tabur, kita lakukan, kita memberi, apapun itu, dia akan tumbuh pada waktunya. Ya, nggak usah kita itu-ituin. Dia tumbuh pada waktunya kok, udah. Saya renungin hidup saya waktu saya bekerja itu ya, di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia sebelum jadi hamba Tuhan. Ternyata dulu tadi sih tiba-tiba terlintas, kesukaan saya itu memang hal-hal yang rohani gitu. Di tengah-tengah uang makan nggak ada lagi, cuma untuk beli kaset khotbah, saya beli kaset khotbah loh. Jadi saya dengar khotbah aja terus 3 kaset gitu ya. Dulu kan kaset-kaset gitu ya. Hal-hal yang gitu yang saya suka. Ya mungkin yang ini yang orang lain nggak bisa nilai, yang bisa nilai Tuhan kan. Hati kita, semua kita mungkin gitu juga ya. Ada hal-hal perkara rohani yang kita sukain. Ternyata orang nggak tahu. Bukan berarti Yakub tuh rohani, Yakub nggak juga jatuh bangun juga gitu ya. Anak bungsu sudah terbukti dia bukan orang yang rohani, tapi dia suka perkara rohani. Waktu dia mengingat bapaknya, waktu dia mengubah mindsetnya tentang bapaknya, dia mulai menyukai hal-hal yang rohani. Jadi motifnya bukan cinta anak sulung ini. Bukan cinta atau kasih yang mendorong loyalitasnya, tapi yang mendorongnya adalah imbalan. Dia nggak peduli dengan adiknya, mau kembali atau tidak, mau mati atau tidak, dia nggak pernah tanya bapaknya. Karena dia memang egois, dia menganggap benar, ya. Ingat, hanya kasih yang membuat orang lain menjadi sesama. Hanya kasih yang menerima yang hilang menjadi saudara. Hanya kasih yang menghargai sesama. Kesimpulan. Tadi sudah kesimpulan ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanku. Kata ayahnya kepada Boas, Boas anakku, engkau bersama aku, dan segala kepunyaanku punyamu Boas, haleluya. Ganti kata-kata itu ya. Jadi Bapak kita super kaya, Anda boleh pergi kemana aja, dan ingat, tempat di mana kita berpijak punya Bapak kita di sorga. Saya akhiri dengan kisah ini. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang sebuah pohon apel? Pada dengar nggak?
kisah pohon apel? Belum pernah? Yang udah? Aduh, haleluya. Nggak sempat baca buku, Pak. Saya nonton terus tentang yang lagi seru, haleluya. Nih kisahnya gini. Ada sebuah pohon apel yang tumbuh di kebun, besar pohonnya, rindang daun-daunnya, carang-carangnya, rantingnya, dan buahnya lebat. Dan di bawah pohon apel itu suka seorang anak kecil bermain-main. Manjat-manjat pohonnya, kadang-kadang pohon apelnya jatuhi pohonnya untuk dia makan. Ya, pohon apel begitu mengasihi anak kecil ini, dan anak kecil juga mengasihi pohon apel. Sekian waktu si anak kecil nggak pernah bermain lagi di pohon apel ini. Ternyata si anak kecil itu udah mulai remaja. Dia datang ke pohon apel, dia sedih dan menangis. Pohon apel tanya, "Nak, kamu ada apa? Kok sedih hari ini?" Ya, iya, teman-teman saya semua punya mainan, tapi saya nggak punya mainan. Dengan cepat pohon apel itu menjatuhkan buahnya buat anak kecil yang remaja ini. Supaya apa? Dia bisa jual buah-buahnya di pasar dan dengan uangnya bisa beli mainan. Anak kecil itu senang, gembira, pulang, tapi setelah punya mainan, dia nggak pernah mampir lagi di pohon apel. Lama dia nggak kembali. Satu kali dia lewat, dia sudah menikah ini. Tapi dia nggak mau mampir. Pohon apel panggil, nak, kemari dong, kemari. Kok kamu sombong banget nggak pernah kesini? Akhirnya dia mampir, dia ngomong gini, "Ya maafkan saya nggak bisa mampir, sekarang saya sibuk. Saya udah punya keluarga, punya anak-anak, tapi sebenarnya saya belum punya rumah. Saya butuh tempat berteduh." Ya, dia mulai menceritakan keluh kesahnya dan pergumulannya. Pohon apel tiba-tiba merasa iba. Dia ngomong apa? "Kamu boleh tebang ranting-ranting saya untuk bangun rumahmu, supaya anak istrimu bisa berteduh." Enggak ngomong sekali dua kali, dia langsung pulang ambil sensor, haleluya. Digergaji itu ranting-ranting. Dia bikin rumahnya. Gundul kan tuh pohon apel, betul nggak? Tinggal pokoknya yang gede gitu. Habis bangun rumah nggak pernah kembali lagi. Kembali udah umur gocap. Bergocap 50 tahun dia kembali lagi ke pohon apel itu sedih, jalannya gontai. Rambutnya mungkin ada uban dikit. Bukan seperti saya ya, gocap ubanan. Dia kembali. Akhirnya pohon apel, "Kok kamu kelihatan loyo, lusuh, ada apa, gini-gini. Kok baru pulang sekarang?" Gitu ya. Si anak kecil yang udah jadi orang gocapan itu, dia bilang, "Iya nih, gue stres, banyak menghadapi pekerjaan, rumah tangga. Saya perlu sebuah perahu layar untuk saya senang-senang mengarungi samudera. Kan saya tahu kamu nggak mungkin kasih saya perahu, ya kan? Tapi pohon apel ngomong itu, nggak apa-apa, lu ambil deh, gue punya batang ini, bikin perahu, dan bersenang-senanglah kamu dengan keluargamu." Akhirnya ditebang dan dibikin perahu belayar jauh dan lama bertahun-tahun nggak berkembali. Kembali dia umur 70. Terseok-seok datang di pohon apel. Pohon apel bilang, "Ngapu, kamu datang lagi kepada saya. Saya udah nggak punya buah, nggak punya ranting, nggak punya pohon. Sekarang saya tinggal punya apa? Akar doang." Si anak kecil yang udah jadi tua, dia ngomong ini, "Aku nggak perlu apelmu lagi, karena aku udah nggak punya gigi. Ya, aku nggak perlu rantingmu lagi, karena istri anak-anakku sudah sendiri-sendiri. Aku nggak perlu lagi batangmu untuk bikin perahu. Yang aku perlu hari ini, tempat aku menyandarkan diri." Kata pohon apel, "Bersandarlah
di akarku ini. Haleluya. Bapak Ibu paham cerita ini? Ada yang paham nggak? Pak Hosea paham nggak cerita ini? Apel itu bicara orang tua kita. Ya. Kadang-kadang kita sebagai anak semaunya ninggalin orang tua kita. Ingat baru pulang, nggak ingat nggak pulang. Susah baru ingat orang tua, nggak susah nggak ingat. Kasih tahu ke kanan, di luar sana banyak, di sini enggak. Nah, ini kan bicara anak bungsu, anak sulung juga, ya. Kita boleh cerita ini. Kalau Anda Bapak Ibu masih punya papa, ayah, haleluya. Sering-sering tengok, sering-sering kunjungin, sering-sering ajak nonton, haleluya ya. Ya kan nonton yang paling murah lah ya, betul nggak? Ajak nonton gitu. Ini pesan buat kita. Kita jangan punya roh seperti anak sulung ini. Tuhan memberkati. Semua yang ku rasakan, Engkau juga merasakan. Ku tak pernah sendirian, Engkau yang sanggup menolongku. Semua yang ku hadapi, Engkau juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggalkan, Engkau yang sanggup menolongku. Sekali lagi katakan, semua yang ku rasakan, Engkau juga merasakan. Ku tak pernah sendirian, Engkau yang sanggup menolongku. Semua yang ku hadapi, Engkau juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggalkan, Engkau yang sanggup. Ayo kita bangkit berdiri, katakan, ku berserah padamu Tuhan. Dengan janji-Mu Ku diteguhkan, ku bertaruhkan pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku. hanya Engkaulah yang selalu sanggup. Aku berserah. Aku berserah Amin. padamu Tuhan. Dengan Janji-Mu ku diteguhkan, ku pertaruhkan pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku. Hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolongku. Aku berserah, wanita katakan, aku berserah
Amin. Dengan janjimu ku diteguhkan, ku pertaruhkan pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolongku. Gantian laki-laki katakan, berserah padamu Tuhan, dengan janjimu ku diteguhkan, ku pertaruhkan pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolongku. Sama-sama katakan, berserah padamu Tuhan, ku diteguhkan, pertaruhkan pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku hanya Engkaulah yang selalu sanggup aku berserah. menolongku. Aku berserah Padamu Tuhan, dalam janji-Mu ku diteguhkan, ku pertaruhkan pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku hanya Engkaulah yang selalu sanggup hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang selalu sanggup hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolongku. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, inilah umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Biar firman itu bekerja terus dalam hati kami, muncul iman. Kami tahu ada spirit dari anak sulung yang selalu membanggakan, membesar-besarkan diri, pelayanannya dan pekerjaannya, yang egois, arogan, sombong, sok sibuk yang dilakukannya. Haleluya, motifnya hanya imbalan dan upah saja. Dan selalu merasa benar. Tapi kami tahu Tuhan, lewat firman mengajarkan kami, motif kami dalam Tuhan adalah karena kasih. Karena Tuhan telah mengasihi kami, perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan karena kasih Tuhan. Karena kami tahu kalau kami diizinkan Tuhan untuk melakukan banyak, karena itu pun anugerah. Apa hamba berdoa buat hamba-hambamu yang melayani, para diaken, diakonis, para worship leader, singer, pemandu OHP, apapun yang mereka lakukan. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Para pendoamu, para guru sekolah minggu, dan hamba berdoa buat anak-anak kami, anak-anak yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Engkau diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan sepanjang hidupmu. Ayo sebelum kita kembali, kita angkat dua tangan kita. Pulanglah engkau dengan anugerah Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan kekuatannya, dengan kesehatannya, dengan pengurapannya yang mengajarmu. Berlimpah-limpah engkau dibuat Tuhan. Bukan hanya berlimpah-limpah, apa yang kurang terus ditambahkannya dalam hidupmu. Engkau akan sabar, kuat, menanggung penderitaan. Engkau sanggup melakukan semua itu karena Tuhan ada di dalammu dan kasih-Nya sempurna di dalammu, dan engkau sanggup menghadapi semua itu.
Kiranya ia menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya, mulai siang ini sampai dia datang, sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Yang percaya dan menerima katakan Amin. amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman.